bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Seberapapun kita yang hadir di tempat ini, saya yakin pasti Roh Kudus hadir juga di tempat ini. Karena seberapa yang berkumpul, kita pasti akan bersama-sama memuliakan dan menyembah Tuhan kita. Mari Bapak Ibu kita pujikan satu lagu ini. Lagu di mana kita tahu bahwa waktu ini adalah waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap hari adalah harimu, setiap waktu adalah waktumu. Tak ada tempat bagiku, karena Engkau penuhi ruang hidupku. Katakan setiap hari. Setiap hari adalah harimu, setiap waktu adalah waktumu. Tak ada lagi, tak ada tempat bagiku, karena Engkau penuhi ruang hidupku. Hari ini, nanti dan selamanya, ku memilih Engkau. Ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya, ku mengikat janji melayanimu saja. Walau suka, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau beri, atas hari-hari yang Kau beri kepada kami Tuhan. Thank you Jesus. Katakan setiap hari. Setiap hari
adalah harimu. Setiap waktu adalah waktumu. Tak ada lagi, tak ada tempat bagiku, karena Engkau penuhi ruang hidupku. Katakan sekali lagi, setiap hari adalah harimu. Setiap waktu adalah waktumu. Tak ada lagi, tak ada tempat bagiku. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama lebih lagi menyembah Dia. Hari ini, nanti dan selamanya. Mari kita lebih lagi memuji Dia. Engkau saja dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya, ku mengikat janji melayani-Mu saja. Walau suka, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Katakan hari ini, nanti dan selamanya, ku memiliki Engkau, hanya Engkau saja Tuhan. Walau suka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya, ku mengikat janji hanya untuk melayani-Mu Tuhan. Walau suka, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Sama-sama katakan, hari ini, nanti dan ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, terima kasih Tuhan. Ku mengikat janji melayani-Mu saja. Walau suka, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Katakan hari ini, nanti dan selamanya, ku memilih Engkau Tuhan, hanya Kau saja. Dalam suka, dalam duka, terima kasih Tuhan, hanya Kau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya, ku mengikat janji, melayani-Mu saja.
Walau suka, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Tetaplah Engkau yang ku cinta. Tetaplah Engkau yang ku cinta. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu, dahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau sekali lagi katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Mari kita sembah Bapak-Ibu. Mari kita sembah bersama-sama Tuhan kita. Mari kita tinggikan namanya. Sembah Dia, sembah Dia. Mari kita tinggikan. Terima kasih Tuhan. Mari kita muliakan namanya. Mari kita tinggikan namanya bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory haleluya. Sembah Dia. Tinggikan namamu Tuhan. Tinggikan namamu Tuhan. Muliakan namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Thank you. Tuhan, aku hanya ingin melayani-Mu Tuhan. Kami hanya ingin melayani-Mu Tuhan. Hanya ingin menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau, sekali lagi katakan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak, yes, keindahan-Mu Bapa memudahkan dunia di mataku. Engkau katakan oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu Tuhan memudarkan dunia di mataku. Engkau sekali lagi katakan oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia di mataku Tuhan, di mataku. Engkau termulia di mataku. Engkau termulia. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir di tempat ini untuk membimbing kami semua melayani-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya ingin memuji dan menyembah Kau Tuhan. Kiranya Kau selalu sertai kami dan bimbing kami ke jalan-jalan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami masih siap dan masih sanggup berdiri bersama untuk memuji nama-Mu. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu sesiap untuk memuji Tuhan? Mari kita katakan, nana. Lebih lagi, lebih sungguh lagi dalam memuji-Mu. Sama-sama katakan, nana. Hidup yang Kau berikan, hidup yang Kau berikan, takkan ku sia-siakan, kan ku sia-siakan. Ku arahkan hidupku menjadi pejuang yang Kau ingini, untuk kemuliaan-Mu. Hidup yang Kau berikan, hidup yang Kau beri, takkan ku sia-siakan, takkan ku sia-siakan. Ku arahkan hidupku, arahkan hidupku jadi pejuang-Mu Tuhan. Kau ingin untuk kemuliaan
lebih lagi, lebih lagi. Ku mau lebih lagi menyenangkan hatimu, lebih dari apapun. Oh, lebih lagi, lebih sungguh lagi berjuang untukmu. Ku mau jadi pejuang sejati. Na 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 na. Nanda, 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 nanda. Katakan hidup yang kau berikan, hidup yang kau berikan, takkan ku sia-siakan, takkan ku sia-siakan. Ku arahkan hidupku, ku arahkan hidupku jadi pejuangmu Tuhan, jadi pejuang yang kau ingin. Untuk kemuliaan hidup yang kau berikan, hidup yang kau beri, takkan ku sia-siakan. Ku arahkan hidupku, ku arahkan hidupku jadi pejuang untuk kemuliaan-Mu. Oh, oh, oh. Lebih lagi, ku mau lebih lagi menyenangkan hatimu, lebih dari apapun. Oh, lebih lagi, ku mau lebih lagi berjuang untukmu. Ku mau jadi pejuang sejati. Lebih lagi, ku mau lebih lagi menyenangkan hatimu, lebih dari apapun. Oh, lebih lagi, lebih sungguh lagi berjuang untuk. Ku mau jadi pejuang sejatimu Tuhan. Lebih lagi, ku mau lebih lagi menyenangkan hatimu, lebih dari siapapun. Oh, lebih lagi, lebih sungguh lagi berjuang untukmu. Ku mau jadi pejuang sejati. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Bapak Ibu masih sanggup untuk memuji Tuhan? Mari kita bersama-sama. Ku terbang bersamamu Tuhan. Katakan ku layangkan anganku ke rumahmu ya Bapakku, ke rumahmu ya Bapakku. Senangkanku tujuanku, untuk itu aku ada, untuk itu aku ada bersamamu selama-lamanya. Ku terbang bersamamu, ku terbang bersamamu menuju yang biru, di dalam kerajaanmu, melayanimu di langit baru, bumi yang baru. Katakan ku layangkan anganku, ku layangkan anganku ke rumahmu ya Bapakku, rumahmu
Tuhan. Itulah tujuanku. Untuk itu aku ada bersamamu selama-lamanya. Ku terbang bersamamu menuju langit biru, di dalam kerajaanku melayanimu. Langit baru, katakan ku terbang bersamamu, bersamamu menuju langit biru, di dalam kerajaanku melayanimu. Langit baru, bumi baru, di langit baru, bumi baru, di langit baru, bumi yang baru. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita menyiapkan diri dan menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena aku mengerti Tuhan, di dunia ini masih banyak yang kita tidak mengerti. Hanya firman-Mu lah yang memperjelas jalan tersebut Tuhan. Mari katakan, aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan sorgawi permai, tanah yang Kau janjikan, membuat semua. Katakan, bawa aku ke sana, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak kuingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Kita katakan kembali, ku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan sorgawi permai, tanah yang Kau janjikan,
tempat pertemuan semua sang. Katakan bawa aku ke sana, bawa aku ke sana, ajarku setia mengerti semua maksud dan caramu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Bawa aku ke sana, ajarku setia mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini Tuhan, tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin dan kau sediakan. Saya persilakan Bapak Andres. Ajar aku setia mengerti semua maksud dan caramu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Pagi ini kami ada di sini oleh karena kemurahan Tuhan. Sebenarnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Kau melawat setiap kami, dan kami pulang dari tempat ini, kami boleh bawa berkat rohani yang besar daripada Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Biar ibadah ini boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom. Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema pengharapan Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang kita rindukan itu menjadi sebuah kekuatan di dalam kita menghadapi kenyataan dalam dunia ini, yaitu di mana kita hidup di dalam sebuah pengharapan. Mari kita buka di dalam Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Kita baca mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan-keadaan yang sulit, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, keadaan yang sulit, keadaan yang sukar, tentu ada sesuatu yang bisa menjadi sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita.
Yaitu ketika Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki sebuah pengharapan. Biasanya dalam keadaan-keadaan sulit itu pengharapan kita muncul di dalam hati, dalam pikiran kita. Ada satu keadaan yang lebih baik dari sekarang. Tentu kita berharap bisa keluar terlepas dari semua pergumulan dan masalah itu. Dan tidak sedikit dari pengharapan-pengharapan itu yang menjadi salah satu kunci dan kekuatan Bapak Ibu Saudara untuk tetap berjuang dalam situasi-situasi sulit. Salah satu yang membedakan antara perjuangan seseorang dengan perjuangan yang lain adalah bisa dikatakan dari betapa besarnya pengharapan yang dia miliki, Bapak Ibu Saudara. Beberapa contoh yang muncul, ya, saya pernah membaca sebuah artikel ya. Ada dua tikus yang ditaruh di satu kotak, Bapak Ibu Saudara. Satu kotaknya hitam, tidak ada cahaya apapun. Satu kotak lagi yang hitam tetapi diberi lubang sedikit gitu. Lubang sedikit. Dibiarkan terus sampai tikus-tikus itu pada mati. Ternyata Bapak Ibu Saudara, tikus yang lebih cepat mati adalah tikus yang ada di kotak yang hitam yang tidak melihat apa-apa. Tapi tikus-tikus yang ada di lubang, ini lubang cahaya ya, bukan lubang napas. Jadi mereka sama-sama bisa mendapat oksigen yang sama, tetapi yang satu lebih punya lubang untuk bisa melihat keluar gitu. Ada titik atau cahaya yang masih bisa masuk ke dalam lubang yang kotak yang gelap itu. Maka tikus yang ada di kotak dengan lubang kecil itu yang memiliki cahaya yang bisa masuk, hidupnya jauh lebih lama. Di artikel itu dikatakan memang mereka dipantau ya, melihat pada lubang-lubang itu dengan harapan mungkin bisa keluar lebih cepat. Pengharapan memampukan mereka untuk bertahan lebih lama dibanding dengan yang lain. Di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, di dalam pembacaan kita tadi, ada satu yang disampaikan oleh Alkitab bicara tentang pengharapan itu sendiri. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan, ini menarik, melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Ungkapan Petrus adalah satu pernyataan iman yang besar, yang luar biasa bagi kita orang percaya. Bukan hanya ketika Petrus menulis ini kepada orang-orang yang sedang merantau, kepada jemaat yang sedang menghadapi tantangan dan pergumulan, tetapi kalimat ini menjadi kalimat iman yang kuat sekali untuk mengajar kita dan melihat tentang bagaimana karya Kristus yang mati dan bangkit itu kita alami Bapak Ibu Saudara. Kita sungguh-sungguh mengalaminya. Masalahnya adalah kepada siapa Bapak Ibu Saudara menggantungkan seluruh harapan. Karena seringkali dalam kenyataannya Bapak Ibu Saudara, pengharapan itu tidak ada yang pasti. Pengharapan tidak ada yang pasti Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam dunia ini semua sifatnya spekulatif Bapak Ibu Saudara. Semua sifatnya prediksi. Semua ramalan itu prediksi Bapak Ibu Saudara. Prediksi. Tidak tepat exactly atau tidak tepat terjadi Bapak Ibu Saudara. Bisa saja, tetapi yang namanya prediksi memang cuma ada dua Bapak Ibu Saudara. Prediksi cuma ada dua, baik atau buruk. Tapi apakah semua prediksi itu terjadi? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, minggu depan Imlek. Biasa Imlek sionya tahun ini tahun apa ya? Tahun naga. Naga kayu. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah cermati ya, sudah mulai muncul prediksi-prediksi. Tahun yang bagus. Keadaan yang bagus. Sio naga ini cocoknya sama sio apa gitu ya. Sio naga gak boleh ketemu sio babi Bapak Ibu Saudara ya. Kalau berantem jadi babi panggang. Yang naganya nyembur api terus. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa ini semua adalah prediksi. Ini hanya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu bahwa di dalam Alkitab kita diberikan satu pemahaman bahwa di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit itu ada satu pengharapan kepada satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan yang saya temukan Bapak Ibu Saudara, yang Alkitab ajarkan ini menurut apa yang saya pelajari dan saya yakini di dalam Alkitab bicara soal 3 pengharapan yang pasti dialami oleh kita orang percaya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca tadi di dalam ayat yang kelima, 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Di situ dikatakan bahwa yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Pengharapan ini bicara soal perjuangan hidup Bapak Ibu Saudara sebenarnya. Pengharapan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya tetap berjuang atau terus berjuang dan menang di dalam setiap tantangan dan pergumulan. Jadi di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara ada satu pengharapan hidup yang Bapak Ibu Saudara dan saya miliki, yaitu apa? Bapak Ibu Saudara dan saya punya satu pengharapan untuk terus berjuang, memperjuangkan segala sesuatu di dalam hidup kita. Berjuang di dalam kehidupan yang kita gulirkan setiap hari dan menikmati kemenangan dari semua perjuangan yang Bapak Ibu Saudara dan saya alami. Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara dipelihara oleh kekuatan Allah. Apa artinya? Di dalam pemeliharaan Allah itu Bapak Ibu Saudara dan saya, kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk berjuang menghadapi situasi yang sulit dalam segala tantangan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Kristus yang bangkit tadi itu adalah Kristus yang menang dan berjuang di dalam kehidupannya. Sampai sini ada amin. Alkitab berkata dia pun berjuang Bapak Ibu Saudara. Dan karena dia menang Bapak Ibu Saudara, dari semua perjuangannya itu Bapak Ibu Saudara dan saya diberikan kemampuan dan kekuatan juga untuk bisa menang dari setiap pergumulan yang kita alami. Kita berjuang untuk tetap menyelesaikan setiap pergumulan dan penderitaan hidup kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ya, Ibrani pasal 12 ayat 2 dan 3. Bapak Ibu Saudara perhatikan firman Tuhan berkata gini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Apa yang kita lakukan? Ini perlombaan iman kita Bapak Ibu Saudara. Yang memimpin kita di dalam iman, yang membawa iman Bapak Ibu Saudara dan saya, membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan dia pada Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Penekanannya di sini adalah ketika Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki mata yang hanya tertuju kepada Kristus yang telah menderita, yang telah menang itu Bapak Ibu Saudara. Kita diajar untuk bertanggung jawab, kita diajar untuk bangkit dari setiap kegagalan kita. Karena Kristus pun telah menang dan mau mengajak Bapak Ibu Saudara juga untuk menang. Sampai sini ada amin ya Bapak Ibu Saudara. Kita bukan orang Kristen yang dalam tanda kutip cengeng, yang mudah terombang-ambing, tetapi kita mau menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Yang dalam segala keadaan atau dalam segala badai kehidupan Bapak Ibu Saudara punya pengharapan untuk bisa melewati badai-badai hidup setiap hari. Kenapa? Karena Kristus menang. Masalahnya apakah mata kita diarahkan kepada Kristus yang menang itu? Bagaimana arah mata kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana arah kita melihat, apakah kita seperti ayat ini melihat Kristus, mata yang ditujukan kepada Kristus. Karena Kristus pun menang dari penderitaan hidup. Kalau kita mau
merenungkan Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang dialami Kristus juga adalah penderitaan yang luar biasa. Bukan penderitaan biasa Bapak Ibu Saudara. Dan puncaknya adalah dia dianiaya, difitnah dan lain sebagainya. Mati di atas kayu salib menembus dosa Bapak Ibu Saudara. Oleh karena Kristus yang menderita itulah, yang telah menderita itulah Bapak Ibu Saudara, kita ini sekarang punya pengharapan untuk ketika kita masuk dalam situasi-situasi yang berat Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa ini adalah bagian yang bisa Bapak Ibu Saudara dan saya lewati. Yang setuju katakan amin. Maka tagline ini kita nggak boleh lupa. Tagline ini kita nggak boleh lupa. Jadi kalau ditanya apa kabar, jawabnya apa? Bisa dilewati. Latihan dulu latihan. Kita masih suka kadang-kadang ke ini ya, suka apa? Kelupaan ya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Bisa dilewati, dari hari ke hari itu bisa dilewati. Kenapa? Ada Kristus yang telah menang. Masalahnya bukan seberapa banyak Bapak Ibu Saudara jatuh, gagal, tapi seberapa banyak Bapak Ibu Saudara apa? Bangkit. Kalau jatuh, gagal, tidak bangkit lagi itu masalah Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, Yesus mau angkat hidup Bapak Ibu Saudara, untuk itu tetaplah berjuang melewati situasi-situasi yang berat. Bapak Ibu Saudara, dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Alkitab sudah katakan sudah jatuh dalam dosa, dan Alkitab berkata tanah ini terkutuk oleh karena dosa. Alkitab berkata dengan berpeluh, dengan keringetan, dengan susah payah kita akan mencari rezeki kita. Hari ini kita menghadapi banyak problem ya karena memang dunia udah jatuh dalam dosa. Tapi bukan berarti tidak ada solusi untuk melewati keadaan yang sulit ini. Tidak ada. Ada Kristus yang mau mengajak Bapak Ibu Saudara melewati hari demi hari. Apakah Bapak Ibu Saudara mau berjuang bersama dengan Tuhan? Saya nggak janjian sama Ben tadi. Kenapa ada lagu tadi apa? Lebih lagi menyenangkan hatimu, lebih dari apapun gitu ya. Ku mau, tadi rapnya gimana ya? Ku mau jadi pejuang sejatimu. Saya bilang ini lagu ini poin nomor 1, saya bilang. Khotbah nomor 1, menjadi pejuang sejatinya Tuhan. Karena Kristus berjuang dan dia menang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi ini saya mau menguatkan iman kita bersama-sama dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus berjuang. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita memenangkan setiap pertandingan, perlombaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Karena Kristus pun menang. Ada pengharapan Bapak Ibu Saudara. Pengharapan kita adalah bukan hanya sekedar masalah itu selesai, tetapi pengharapannya adalah bagaimana pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan melewati badai-badai itu. Amin. Sehingga tagline-nya apa? Bisa dilewati. Kita punya pengharapan untuk bisa melewati Bapak Ibu Saudara, ya hari demi hari bisa dilewati. Pemeliharaan Allah cukup Bapak Ibu Saudara. Amin. Khotbah minggu lalu gimana? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kasih karunia Allah cukup Bapak Ibu Saudara. Tinggal kita bangkit, kita berjuang. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, pengharapan di dalam Kristus itu bicara soal ketika Yesus mati di atas kayu salib. Maka kita diberikan satu pengharapan untuk bisa menang, mengalahkan kuasa dosa. Mari buka Roma pasal yang ke-6 ayat 17, 18 dan 19. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan.
Bapak Ibu Saudara ya, ada satu hal yang tidak boleh kita sepelekan dalam kehidupan. Dan ini sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib, namanya kuasa dosa. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara banyak orang meremehkan hal ini. Kenapa? Karena kuasa dosa itu sebenarnya memperbudak manusia. Tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara. Paulus saja berkata gini, aku tahu yang baik tetapi yang buruk justru aku lakukan. Kalau Bapak Ibu Saudara kita tidak serius terhadap hal ini, maka daging itu akan terus menggerogoti Bapak Ibu Saudara. Keinginan daging itu akan terus menggerogoti Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara gak pernah latihan, gak pernah berjuang, maka kita tidak akan pernah menang terhadap kuasa dosa. Loh, bukankah sudah di atas kayu salib sudah Tuhan selesaikan? Iya, betul. Yesus sudah mati di atas kayu salib dan dosa Bapak Ibu Saudara sudah diampuni. Masalahnya adalah sekarang kodrat dosa dalam tubuh kita yang Bapak Ibu Saudara harus selesaikan. Kristus jadi jaminannya bahwa kita bisa menyelesaikan itu. Kristus menjadi jaminan oleh darahnya yang tercurah, Bapak Ibu Saudara mengalami kuasa itu. Tetapi masalahnya sekarang adalah kodrat dosa dalam diri kita yang harus kita selesaikan. Tabiat dosa dalam diri kita yang harus kita selesaikan. Ini urusannya kita Bapak Ibu Saudara. Kodrat dosa yang ada dalam diri kita ini yang harus selesaikan kita. Makanya Allah memberikan firman. Makanya Bapak Ibu Saudara ada Roh Kudus yang menuntun Bapak Ibu Saudara setiap hari untuk apa? Ini menyelesaikan perkara ini. Kita jadi Kristen Bapak Ibu Saudara tidak otomatis langsung baik Bapak Ibu Saudara. Langsung berubah, tidak otomatis. Kita harus berjuangkan ini. Nah, waktu Kristus mati di atas kayu salib, dia berikan satu hal kepada kita, itu pengharapan apa? Pengharapan hidup yang baru. Kamu gak lagi hidup di dalam dosa-dosamu, aku mati kata Kristus untuk memberikan hidup yang baru. Ini ada satu kesempatan, ada satu pengharapan Bapak Ibu Saudara mengenakan hidup yang baru. Kita punya peluang, kita punya kesempatan untuk mengenakan dan punya pengharapan untuk hidup ini mengalami pembaharuan dan diubahkan Bapak Ibu Saudara. Yang Kristus tawarkan itu adalah hidup yang dibaharui itu. Oleh karena dia mati ada pengharapan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya dirubah. Alkitab berkata ketika manusia jatuh dalam dosa, kita ini menjadi makhluk yang rusak Bapak Ibu Saudara. Thank you. Saya semangat kalau khotbah Bapak Ibu Saudara. Cuman 2 yang bikin saya keringetan. 1 makan, 2 khotbah ya. Karena kalau makan saya juga semangat Bapak Ibu Saudara. Dan itu terbukti ya Bapak Ibu Saudara. Hasil semangat ini. Kematian Kristus di atas kayu salib Bapak Ibu Saudara membuka peluang dan memberikan Bapak Ibu Saudara pengharapan untuk diubah. Saya mau nanya nih Bapak Ibu Saudara. Biasanya lazimnya orang akan lebih memilih yang baik daripada yang buruk. Benar gak? Kalau Bapak Ibu Saudara dikasih sebuah pilihan antara yang baik dan buruk, Bapak Ibu Saudara akan pilih yang mana? Udah otomatis Tris, baik, benar gak? Gak ada orang mau pilih buruk. Bahkan di antara yang terbaik, kalau ada yang lebih baik Bapak Ibu Saudara pasti kita akan pilih yang lebih baik. Kalau kita nyari barang gitu ya, pengennya yang lebih baik. Di atas ini ada gak? Yang lebih bagus dari ini ada gak? Gitu. Yang lebih mahal banyak katanya gitu. Kita akan selalu cari yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Nah, Kristus menawarkan kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara mau gak punya hidup yang lebih baik? Kalau saya mau jujur, ini saya gak ngomongin orang, saya ngomong diri saya sendiri. Sudah puaskah kita dengan karakter kita hari ini? Kalau kehidupan kita hari ini digelarkan, sudah puaskah kita Bapak Ibu Saudara? Dan sadarkah Bapak Ibu Saudara Tuhan menawarkan setiap hari, saya mau kasih yang lebih baik dari hidupmu yang sekarang Andris. Kamu mau enggak? Saya mau kasih sesuatu yang lebih baik dari hidupmu, karaktermu hari ini Andris. Tapi banyak orang Bapak Ibu Saudara mau enggak diubahkan ini? Di dalam Kristus ada pengharapan untuk kita jadi lebih baik Bapak Ibu Saudara. Dari tabiat-tabiat dosa kita, keburukan-keburukan kita.
Apakah kita sudah puas dengan keadaan kita hari ini? Dengan karakter kita hari ini, kita sudah cukup Bapak Ibu Saudara? Saya rasa belum. Banyak hal yang harus kita perbaiki dan di dalam Kristus kita punya pengharapan untuk memiliki hidup yang diubahkan itu Bapak Ibu Saudara. Berubah itu tidak perlu langsung hari ini bertobat, besok cus jadi suci gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi berubahlah dari apa yang Bapak Ibu Saudara bisa rubah aja dalam hidup. Dan itu pun saya yakin kalau Bapak Ibu Saudara mulai berubah, mulai mau mengenakan itu, Tuhan pasti senang Bapak Ibu Saudara. Walaupun dengan langkah-langkah yang kecil, hal-hal yang sederhana, mungkin sepele di mata manusia, katanya udah berubah, kok masih begitu. Ya orang gak tahu, tapi mungkin ada sesuatu yang Bapak Ibu Saudara sudah berperjuangkan. Dan Allah tahu, dan Allah pasti senang dengan setiap sikap perubahan hidup kita. Saya sulit menggambarkan ini Bapak Ibu Saudara, tetapi waduh saya mempersiapkan khotbah ini, saya punya satu gambaran seperti ini Bapak Ibu Saudara. Waktu anak lahir, bayi baru lahir, bayi ini baru lahir. Saya yakin tidak ada orang tua yang punya ekspektasi anak ini langsung bicara, benar ya? Enggak ada kan? Walaupun ujungnya kita pengen anak ini ngomong. Semua orang tua pengen anaknya bisa ngomong, Bapak Ibu Saudara pengen anaknya bisa jalan. Semua orang pengen anaknya bertumbuh jadi orang yang hebat. Pengen Bapak Ibu Saudara. Tapi saya pikir tidak ada orang yang punya ekspektasi begitu anaknya lahir. Ayo nak ngomong nak, Enggak ada. Benar ya Pak Jaya, waktu anak ini lahir kan enggak suruh ngomong kan? Ya kan? Nah Bapak Ibu Saudara lihat waktu dia mulai berubah pelan-pelan. Aduh diomongin dia. Enggak apa-apa, bukan ngomong. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu anak itu mulai bertumbuh, dia mulai mengucapkan kata yang salah, tapi dia mulai bisa ngomong, Papa. Hati orang tua pasti senang. Senang. Waktu jalannya mulai bisa berdiri, kita udah bisa berdiri gitu. Nggak ada anak kecil, lari gitu. Begitu lahir harus bisa lari ya, harus jadi atlet ya. Nggak ada Bapak Ibu Saudara. Adik saya sih pernah ya Bapak Ibu Saudara, adik saya waktu Ben lahir dia langsung tanya, baru umurnya 4 hari, pulang dari rumah sakit ke rumah, mau sekolah di mana? Ya ampun, ya. Anaknya baru 4 hari udah tanya sekolah. Tapi Bapak Ibu lihat orang tua akan senang melihat perubahan-perubahan kecil dari setiap anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu betapa sulitnya kita berjuang untuk mengubah kehidupan ini. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara mulai berubah, akan ada senyum di mata Tuhan. Akan ada senyum di mata Tuhan yang melihat Bapak Ibu Saudara mulai mengikuti. Dan itu menyenangkan dia Bapak Ibu Saudara. Jadi janganlah takut berubah. Berubahlah apa yang dari Bapak Ibu Saudara bisa ubah dalam hidupmu. Sekecil apapun perubahan itu ketika Bapak Ibu Saudara serius dengan Allah. Ketika Bapak Ibu Saudara mau sungguh-sungguh, kita diberi pengharapan untuk hidup yang lebih baik Bapak Ibu Saudara. Keadaan kodrat yang lebih baik dari kita hari ini. Karakter yang lebih baik dari karakter kita hari ini. Karena Kristus mati dan menjadikan Bapak Ibu Saudara bukan lagi hamba dosa yang diperbudak dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Kita ini anak-anak Allah yang diubahkan. Makanya Bapak Ibu Saudara kita terus berjuang bersama-sama. Gereja ini Bapak Ibu Saudara akan terus mengajar Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengenakan kodrat ilahi. Hidup yang diubahkan. Kita ngomong ingin menjadi seperti Kristus itu bukan hanya sekedar omongan tetapi sebuah perjuangan bersama-sama. Tentu tidak mudah. Tapi ini menjadi sebuah perjuangan bersama-sama untuk mengenakan hidupnya Tuhan Yesus. Dan hidup Bapak Ibu Saudara yang diubahkan. Amin. Ayo kita berubah Bapak Ibu Saudara, berjuang. Sehingga orang lain bisa menikmati Bapak Ibu Saudara. Walaupun perubahan itu kecil, tetapi itu kalau kita lakukan dengan setia, kalau kita memang sungguh-sungguh akan membuat hati Tuhan tersenyum dan itu menyenangkan hati Tuhan. Amin.
Yang ketiga ada pengharapan yang jauh lebih luar biasa Bapak Ibu Saudara, yaitu kepada satu hidup yang kekal. Kematian dan kebangkitan Kristus memberikan satu jaminan kepada kita mengenai hidup yang kekal. Di dalam Kristus itu ada hidup yang kekal, dan ini adalah sesuatu yang pasti Bapak Ibu Saudara. Kekekalan menjadi sebuah jaminan yang pasti, ini bukan omong kosong tetapi menjadi sesuatu yang pasti, dan kita percaya Bapak Ibu Saudara langit baru dan bumi baru yang Allah persiapkan buat Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan mau Bapak Ibu Saudara dan saya ada di sana bersama dengan Dia. Makanya hari ini perjuangan kita melewati hal-hal yang kita lewati, melewati penderitaan hidup, melalui penderitaan hidup maksud saya, melalui perjuangan kita mengenakan karakter ilahi itu. Karena ada pengharapan yang namanya langit baru dan bumi baru. Ini adalah sesuatu yang pasti Bapak Ibu Saudara, ada sebuah persekutuan dengan Allah di dalam kekekalan. Buat kita Bapak Ibu Saudara, kematian bukan lagi menjadi satu yang misteri, tetapi menjadi sebuah kepastian bahwa ketika kita satu saat mati, kita ada bersama dengan Tuhan di dalam persekutuan dengan Dia di langit baru dan bumi yang baru. Langkah kita jelas Bapak Ibu Saudara, karena kita mau menuju kepada hal tersebut. Ada satu kehidupan yang kekal Bapak Ibu Saudara, yang Allah persiapkan buat Bapak Ibu Saudara. Kita gak boleh lupa bahwa kita ini adalah makhluk kekal. Hari ini Bapak Ibu Saudara bisa melihat manusia hidup dengan segala bentuk kehidupan yang mereka lewati. Tapi apakah mereka menyadari bahwa setelah itu ada kekekalan yang sedang menanti kita? Dan kita sedang berjalan menuju kekekalan. Sadarkah Bapak Ibu Saudara saya bahwa kita sedang berjalan kepada kekekalan? Kekekalan yang menjadi misteri bagi banyak orang, tetapi di dalam Kristus ada satu arah yang jelas bahwa ada langit baru dan bumi baru. Ini menjadi satu pengharapan yang besar Bapak Ibu Saudara bagi kita. Kita mengharapkan apa? Kita punya pengharapan apa? Kita pulang ke langit baru dan bumi yang baru itu. Tadi ya lagunya, tak ada lagi air mata dan duka cita. Itu di kitab Wahyu Bapak Ibu Saudara, Wahyu 21. Tak ada lagi dosa ya, kita ku berjuang. Di sana ada kehidupan yang lebih baik yang Allah berikan. Dan kita sedang berjalan menuju ke sana. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yakin dan mau Bapak Ibu Saudara? Tolong di say, Ray. Oh ya, nanti jadi iklan ya. Say. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Ini kita punya komitmen. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Katakan, yang aku tahu pasti. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Ke hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Kadang saya terinspirasi ya Bapak Ibu Saudara dari khotbahnya Pak Pendeta Erastus Sabdono. Dari beberapa waktu hari ini kalau Bapak sering mengikuti khotbah-khotbah beliau, ada satu pengharapan akan kekekalan, di mana kita bersama-sama berjumpa di langit baru dan bumi yang baru. Ada satu sukacita Bapak Ibu Saudara kalau
kami bisa menghantar Bapak Ibu Saudara langit baru bumi baru. Di sana kita ketemu lagi, ada little flock Bapak Ibu. Di sana ada Om Robi, Tante Deborah, ada Ngah, ada Kasisi, ada Jaya, ada Pak Benzai, ada kita semua, ada Om Atet, Tante Hatiu, ada Kogola, ada Tante Esther, Cikarina, ada Risti, Charles, ada kita semua, ada Ci Ita, Diaman, ada kita sama-sama di langit baru dan bumi baru. Maka Bapak Ibu Saudara, pengharapan ini adalah satu pengharapan yang serius. Kita mau menantikan langit baru dan bumi yang baru. Suatu saat bumi ini akan hancur Bapak Ibu Saudara. Semua kesenangannya akan hilang. Apa yang Bapak Ibu Saudara nikmati hari ini dalam dunia sifatnya fana, satu saat akan hilang. Sebagus pemandangan apapun satu saat jadi lautan api Bapak Ibu. Senikmat apapun makanan yang kita makan, habis begitu saja. Sekuat apapun kita bertahan hidup Bapak Ibu Saudara, 80 tahun, 70 tahun, 70, 80 tahun, kita sudah tidak bisa menikmati apapun. Tetapi ada satu pengharapan yang Bapak Ibu Saudara saya miliki, kekekalan di dalam Tuhan. Mari kita berjuang bersama-sama. Mari kita hidupi Bapak Ibu Saudara. Lagu firman yang tadi juga luar biasa ya, saya juga nggak janjian memang khotbah ini. Tapi kalimatnya bawa aku ke sana. Tadi dari mana Dre? Dari deh. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, dan aku yakin yang kau sediakan sempurna. Bapak Ibu Saudara, kerinduan ini bukan hanya kerinduan biasa Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara ketahui satu hal, orang-orang yang menantikan kekekalan itu adalah orang-orang istimewanya Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, coba renungin perkataan. Saya juga renungkan perkataan itu. Orang-orang yang menantikan Allah setiap hari, kapan ya Tuhan aku ke sana, kapan aku berjumpa dengan Engkau. Ini orang-orang seperti ini bukan orang biasa Bapak Ibu Saudara. Ini orang-orang yang luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara, walaupun kita ini orang biasa di bumi, tapi kalau kita punya pengharapan kekal ini, Bapak Ibu Saudara, orang-orang besar di kerajaan surga. Amin. Nah, untuk bisa punya pengharapan itu maka kita benar-benar jaga hidup Bapak Ibu Saudara. Orang yang punya pengharapan kekekalan itu pasti jaga hidupnya karena dia mau ketemu dengan Tuhan satu saat nanti. Dia akan jaga kesucian hidupnya, dia akan berjuang sekuat tenaga Bapak Ibu Saudara menghidupi kehidupan Kristus. Dan Roh Kudus pasti tuntun hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Ayo Bapak Ibu Saudara sama-sama kita berjuang karena kita punya pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Kita bisa melewati setiap hari, hari demi hari. Kita bisa lewati, kita bisa diubahkan Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan ada di langit baru dan bumi yang baru bersama dengan Tuhan. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dan kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku menuju sana. Seperti Abraham sahabat, seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua
bawa aku ke sana, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan, katakan, sempurna. bawa aku ke sana, Ajar aku setia. Tuhan, ini seruan kami umat-Mu. Mengerti semua Terima kasih Tuhan untuk dan caramu. kematian dan kebangkitan-Mu bagi kami. Oh, Indahnya dunia ini, haleluya. karena ku yakin Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi nyatakan iman-Mu kepada Tuhan. Katakan, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi. Oh, haleluya. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Biarkan musik mengalunkan dengan begitu lembut. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus telah mati dan bangkit buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita Bapak Ibu Saudara. Dia ada di sebelah kanan tahta Allah. Satu saat dia akan datang kembali menjemput Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara dan saya dimampukan untuk melewati hari demi hari. Untuk itu tetaplah berjuang Bapak Ibu Saudara. Bangkitlah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara tidak sendirian. Bapak Ibu Saudara berjuanglah dalam penderitaan hidup yang Tuhan izinkan terjadi Bapak Ibu Saudara. Jangan kecil hati, jangan kecewa. Tapi pandanglah Kristus yang telah menang. Amin. Sama seperti Kristus menang, Bapak Ibu Saudara bisa menang bersama dengan Kristus. Berubahlah Bapak Ibu Saudara dan kenakanlah kodrat ilahi bersama-sama. Kita berjuang menanggalkan kebiasaan buruk dan karakter-karakter buruk kita. Untuk hidup diubahkan hari demi hari. Buatlah Tuhan tersenyum dengan perubahan-perubahan yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, ada langit baru dan bumi yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita menuju langit baru dan bumi baru. Bapak Ibu Saudara, ada pengharapan untuk hidup yang lebih baik bersama dengan Allah dalam kekekalan. Mari kita jaga hidup kita, sungguh-sungguh menantikan Tuhan dalam kehidupan. Hiduplah dalam kebenarannya, hiduplah dalam kesucian dan kesalehannya. Lakukanlah kehendak Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan bersama-sama ada bersama dengan Kristus di kekekalan. Biar ini bukan hanya sekedar hal-hal yang kita ketahui dan kita mengerti, tapi jadikan hal-hal ini menjadi pengharapan yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Karena Dia telah memberikan kehidupan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Hari ini sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, mari kita datang kepada Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Lewat kematian Kristus kita kembali diingatkan akan kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Bapa, berkati roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu, sehingga setiap kali kami memakan dan meminumnya menjadi kekuatan bagi kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang terikat dilepaskan. Kami boleh mengalami pemulihan rohani yang Tuhan berikan. Berkati roti dan anggur ini Tuhan. Biarlah kami boleh menyambut sakramen ini dengan hati yang bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, siapkan
roti dan anggur di tangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita persiapkan hati kita. Kita nyanyikan dulu satu pujian ini, dan Bapak Ibu Saudara setelah itu kita akan membacakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nanti setelah ini kan saya membacakan pengakuan iman dan Bapak Ibu Saudara mengikuti saya. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya yang besar. Ya, ku datang pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib Kristus, ku datang pada salib Kristus. Ku ingat cintanya yang besar, ku ingat cintanya yang besar. Ya, ku datang pada kakinya, ya, ku datang pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Musik mengalurkan dengan begitu lembut lagu ini. Bapak Ibu Saudara, ikuti saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup yang kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selama-lamanya. Amin. Mari angkat roti Bapak Ibu secara tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, lalu sesudah itu ia mengangkat roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari angkat cawan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Dengarkan kembali firman Tuhan yang berkata, ia mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya. Inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan setiap kali kamu minumnya. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Yaralabaya, yaralabaya, shanda yaralabaya. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, kami sembah Engkau, kami sembah. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari terus sembah Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih, terima kasih, Terima kasih Tuhan. haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Kita mau menserahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini sebagai penyembahan Bapak Ibu Saudara. Rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan kita mau sembah Tuhan. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara katakan haleluya. Oh, haleluya. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara. Pagi ini turunlah berkat Allah atas hidup Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa Allah menghampiri Bapak Ibu Saudara pagi ini. Biar kekuatan yang baru, kekuatan ilahi menaungi kita. Bapak Ibu Saudara pulang dari tempat ini kau bawa kekuatan baru. Kekuatan yang mengubah hidupmu. Yang membuat engkau tetap berjuang menghadapi setiap tantangan dan pergumulan.
Pagi ini biar kuasa Allah dicurahkan. Kuasa Tuhan yang mengubahkan kehidupan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kuasa Tuhan. Mari sama-sama sekali lagi katakan haleluya. 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 Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Biar Kau tetap melawat setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus hadir dan melawat setiap kami. Terus bekerja di dalam hati dan pikiran umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Pagi ini yang berdoa dalam nama Yesus Tuhan, berkat-Mu dicurahkan. Berkati umat-Mu Tuhan. Mereka milik kepunyaan Tuhan. Yang Tuhan telah tebus dengan darah-Mu Tuhan. Tuhan menjaga dan memelihara hidup. Berkati pelayanan kami di tempat ini. Tuhan berkati dan sertai pekerjaan Tuhan. Kami hanyalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Biar kami mengerjakan dan melakukan yang terbaik. Tuhan pelihara pekerjaan-Mu, memberkati pekerjaan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan Tuhan yang memberi buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Setiap taburan yang mereka berikan, Tuhan memberkati persembahan umat-Mu. Apapun yang mereka berikan Tuhan, menjadi persembahan yang harum. Dan biarlah kami boleh mengelola persembahan-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak Ibu saudara, mari arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Ulanglah dengan membawa segala berkat dari Allah Bapa yang memelihara kehidupan Bapak Ibu saudara hari demi hari. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati Bapak Ibu, menjagai Bapak Ibu saudara, melindungi, menopang, memelihara hidup Bapak Ibu saudara hari demi hari sampai langit baru dan bumi yang baru. Di dalam nama Yesus. Haleluya, yang percaya katakan amin.